insya Allah dari dunia. Salawat serta salam semoga kita terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Untuk selanjutnya, saya akan memanggilkan juri untuk memasuki forum dan menempati duduk yang sudah disediakan. Masuk. Oke, di sini yang pertama yaitu juri Nur Haida Rizkiyanti. Dan untuk yang kedua ada Rosa Amelia. Dan untuk yang ketiga ada Mardianti. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya Olvi Maulida Dan saya Lutfia Zahra. pamit mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil dulu moderatornya. Saya akan memanggilkan, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam rangka debat bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Yang terhormat, Dewan Juri dan teman sejawat dari kelas 10 MIPA 3 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat praktik bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 3 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga kita tetap terlimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mosi yang akan kita bicarakan di kegiatan ini mengenai penggunaan gadget di era modern. Saya, Saiful Muali, selalu selaku moderator akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Untuk peserta debat hari ini dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim afirmasi 2, tim afirmasi 1, selanjutnya tim oposisi 1 dan tim oposisi 2. Sebelum memulai debat, izinkan saya bacakan aturan-aturan yang harus dipatuhi. 1. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. 2. Tidak boleh membawa kertas yang telah di-print kecuali kertas yang ditulis tangan dan catatan. 3. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. 4. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan peserta lawan. 5. Peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. 6. Tidak melakukan tindakan kasar yang mengganggu jalannya debat. 7. Kemenangan dinilai dari bobot pembukaan, opini, argumen, data, cara penyampaian, ekspresi, dan kesimpulan. 8. Untuk audiens atau penonton, jika ingin keluar dari forum, bertanya, dan sebagainya, maka harus dengan interupsi. Interupsi yang bisa digunakan yaitu 1. Interupsi point of order untuk mengajukan pendapat. 2. Interupsi point of information untuk menginformasikan. 3. Interupsi point of question untuk bertanya. 9. Dilarang membawa alat elektronik. Setelah dibacakannya aturan-aturan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini praktek debat kelas 10 MIPA 3 resmi dibuka. Selanjutnya, untuk tim afirmasi 1 dari komunitas perempuan pintar dipersilahkan masuk untuk menempati meja yang disediakan.
untuk tim afirmasi 2 dari Best of Star Community dipersilahkan masuk menempati meja yang telah disediakan. Untuk tim oposisi 1 dari Rasul Squad dipersilahkan masuk untuk menempati meja yang sudah disediakan. Untuk tim oposisi 2 dipersilahkan masuk untuk menempati meja yang sudah disediakan. Selanjutnya, saya persilahkan masing-masing tim untuk memperkenalkan anggota tim dengan waktu 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi 1, dimulai dari sekarang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Yang terhormat Dewan Juri, moderator serta tim kontra, dan tim Pro 2, dan juga tak lupa notulen serta pencatat waktu yang saya hormati. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Alfiasyah Fitri sebagai pembicara 1, dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Adila Safa sebagai pembicara 2 yang akan membahas tentang penggunaan gadget di era modern dalam bidang pendidikan. Dan sebelah saya ada Erna Aulia sebagai pembicara 3 yang akan membahas tentang penggunaan gadget di era modern dalam bidang ekonomi dan budaya. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan untuk tim afirmasi 2 memperkenalkan anggota timnya dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami waktu untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Nur Aulia sebagai pembicara 1, dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Miftah Assalam sebagai pembicara 2, dan di sebelah kiri saya ada Hilwa Safuni sebagai pembicara 3. Selanjutnya untuk tim oposisi 1 memperkenalkan anggota-anggotanya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberi waktu untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim oposisi 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Aulia Rahmat sebagai pembicara 1. Di sebelah saya ada Sinta Ariati sebagai pembicara 2 yang akan membahas tentang dampak penggunaan gadget di era modern dalam bidang pendidikan. Di sebelah saya ada Rafa Nurajida sebagai pembicara 3 yang akan membahas tentang dampak penggunaan gadget di era modern dalam bidang ekonomi dan budaya. Terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi 2 untuk memperkenalkan anggota timnya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Baik yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati moderator serta afirmasi 1 dan 2 dan tim oposisi 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haidar Faiman dari pembicara 1, dan di sebelah kanan saya ada Ini sebagai pembicara 2. dan di sebelah kiri saya ada. Sebagai pembicara 3. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara 1 dari tim afirmasi 1 untuk menyampaikan argumen selama 3 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi mengenai dampak positif dari gadget di era modern. Gadget merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menyebut beberapa jenis teknologi yang semakin berkembang pesat.
dan memiliki fungsi khusus. Contohnya dari gadget yaitu smartphone, komputer, dan tab. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973 yang pada awalnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi kepada orang lain. Tetapi kini gadget digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi lewat internet, sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana budaya, sosial budaya, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, gadget pun semakin canggih. Seperti yang dilansir pada maxmanro.com, gadget kini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang berkemampuan tinggi seperti komputer. Gadget dapat disebut dengan komputer mini yang dalam berbentuk telepon genggam, dan orang-orang dapat mengakses berbagai aplikasi komunikasi, pendidikan, sosial dengan hanya menggunakan gadget tanpa harus membuka komputer. Indonesia sendiri termasuk dalam peringkat 5 besar negara pengguna gadget, khususnya smartphone. Pada dasarnya gadget memang diperlukan, terlebih lagi melihat di era modern ini. Selain itu, gadget ini sangat penting untuk membantu semua orang dalam mengakses internet, karena di dalamnya dapat kita lihat banyak pengetahuan yang tidak dapat kita peroleh di buku. Terima kasih. Selanjutnya, disilahkan kepada pembicara 1 dari tim afirmasi 2 untuk menyampaikan argumen selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan argumen. Saya di sini akan memaparkan argumentasi pembuka mengenai emosi yang akan menunjuk tempat hari ini. Penggunaan handphone sebagai media komunikasi tentunya sangat membantu bagi para pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sangat membutuhkan handphone sebagai media komunikasi yang sangat praktis dan sangat membantu karena ukurannya yang semakin bervariasi, sehingga dapat dibawa kemana saja dengan handphone. Para pengguna tentunya akan lebih mudah berkomunikasi. Banyaknya orang yang memerlukan akses kendaraan, maka pengguna handphone dapat membantu dalam menggunakan transportasi online yang kini masih digunakan. Handphone juga akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan berita terbaru yang mudah agar tidak terjadi ketertinggalan informasi. Dengan handphone yang melalui fitur-fitur lengkap, membuat para pengguna mampu mengakses informasi yang ada di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Handphone memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dengan banyak orang yang memperluas pergaulan tanpa batas waktu dan tempat. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih tersisa, ada yang mau disampaikan? Cukup. Selanjutnya untuk tim oposisi 1, pembicara 1 untuk menyampaikan argumen selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dari tim afirmasi 2. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa HP dapat berpengaruh positif bagi pemuda pengguna, karena pada umumnya seorang dapat melakukan hal-hal yang tak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan diciptakannya HP. Dapat kita lihat dari berbagai penelitian bahwa dampak negatif dari penggunaan HP lebih banyak dibanding dampak positifnya. Dikutip dari DNA India, berikut ini sejumlah dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat radiasi yang berlebihan dari ponsel dan menara BTS. Menyebutkan resiko kanker otak pada anak-anak dan remaja meningkat 100%. Akibat penggunaan ponsel, bukan hanya anak-anak dan remaja, pada orang dewasa, radiasi ponsel juga berbahaya. Penggunaan ponsel 30 menit per hari selama 10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker otak dan acoustic neuroma, sejenis tumor otak yang bisa menyebabkan tuli. Penggunaan ponsel yang berlebihan bisa menurunkan
menurunkan jumlah sperma hingga 30% dan dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa gadget tidak berdampak baik bagi para penggunanya. Waktu masih tersisa, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi 2 pembicara 1 untuk menyampaikan argumen selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Menurut saya, internet membawa dampak buruk bagi masyarakat. Salah satu dampak buruk yang berkaitan dengan kebebasan mengakses informasi adalah maraknya berita tidak benar atau hoax. Sudah berapa banyak pikiran masyarakat Indonesia yang telah diracuni oleh berita bohong seperti itu. Berita-berita yang tidak kredibel dan tidak bertanggung jawab seperti itu merajalela secara daring melalui laman-laman yang ada di internet. Selain berita hoax, hal buruk lain tentang internet adalah mudahnya mengakses pornografi. Seseorang yang menggunakan handphone secara berlebihan, di mana setiap waktu tidak lepas dari handphone, dapat beresiko menderita kanker otak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, WHO menyatakan bahwa resiko remaja terkena kanker otak yang disebabkan oleh penggunaan handphone lebih besar dibandingkan pada orang tua. Hal ini tentu saja dikarenakan gaya hidup remaja yang jauh lebih sering bersentuhan dengan handphone dibandingkan dengan orang tua, sehingga lebih sering terkena radiasi dari handphone tersebut. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya, silahkan kepada pembicara 2 dari tim oposisi 2. Selanjutnya disilahkan kepada pembicara 2 dari tim afirmasi 1 untuk menyampaikan argumen pendukung selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya selaku pembicara 2 dari tim afirmasi 1 yang akan membicarakan tentang penggunaan ponsel atau gadget di era modern ini dalam bidang pendidikan. Penggunaan gadget di sekolah ini mempunyai banyak dampak positif, yang mana pelajar juga bisa menambah perkembangan ilmu pengetahuan dan membawa pengaruh positif bagi kemajuan anak bangsa. Memang gadget adalah situs untuk mempermudah segala kebutuhan dan kegiatan manusia, sehingga digemari dan menjadi pilihan dari berbagai kalangan, terutama kalangan pelajar pada saat ini, yang dapat memudahkan para pelajar untuk mencari informasi, menambah wawasan, serta sebagai gaya hidup dan eksistensi diri. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa gadget seperti sekarang ini sebagai teman sendiri karena gadget memiliki aplikasi dan pembaruan dari hari ke hari yang membuat hidup manusia yang dikatakan lebih instan. Kehadirannya sangat membantu dan bermanfaat bagi mereka, salah satunya dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat lainnya dari penggunaan gadget dari kalangan pelajar yaitu membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas karena lebih mudah untuk mencari beberapa referensi dan informasi untuk tugas-tugas yang diingatkan kepada mereka sehingga lebih mudah dan cepat terselesaikan. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi. Bagi para pelajar biasanya lebih mudah berkomunikasi dengan para teman-teman dan gurunya untuk menanyakan tugas ataupun materi yang belum dipahaminya. Kemudian sebagai media refreshing. Dengan adanya gadget yang dijadikan sebagai media refreshing sekaligus hiburan, ketika para pelajar merasa lelah dan jenuh setelah menyelesaikan tugas mereka dapat bermain game ataupun mendengarkan musik serta menonton film kesukaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir sebagai eksistensi diri. Beberapa pelajar pastinya memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Salah satunya yaitu kemampuan menulis. Mereka dapat membuat cerita ataupun menyebarkan pengalaman mereka di media sosial yang dapat menyalurkan kemampuan yang mereka miliki sehingga karya mereka dapat dilihat ataupun diketahui banyak orang dan menjadi salah satu inspirator yang diketahui oleh media. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apa masih ada yang mau disampaikan? Selanjutnya disilahkan kepada pembicara 2 dari tim oposisi 1 untuk menyanggah argumen selama 3 menit. Oh maaf. Selanjutnya disilahkan kepada pembicara 2 dari tim oposisi 2 untuk menyanggah argumen selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya waktu untuk berbicara. Saya tidak setuju karena HP juga membawa dampak negatif terhadap pendidikan, yaitu mudahnya diakses hal-hal yang benar-benar negatif. Hal inilah yang dikhawatirkan di mana siswa ini karena masih muda sehingga mereka belum bisa berpikir secara jernih tentang apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa menyalahgunakan fitur-fitur yang ada di HP mereka. Apalagi sekarang ini rata-rata HP yang dimiliki
Jika memberikan HP untuk anak-anak, tidak perlu yang terlalu mewah. Meskipun misalnya si anak memaksa, orang tua harus tegas di sini demi kebaikan si anak sendiri. Yang kedua, guru harus proaktif dalam melakukan sweeping secara berkelas ke kelas untuk memeriksa kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran. Guru selain menjadi pelanggar, juga harus bisa menjadi teman akar bagi siswa, dan yang terakhir adalah peran orang tua di rumah. Sebagai benteng pertahanan moral bagi generasi muda kita, jangan terlalu sibuk mengajar materi dan mengalihkan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral bagi anak di rumah. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ada yang mau disampaikan? Selanjutnya, disilahkan kepada pembicara 2 dari tim afirmasi 2 untuk menyampaikan argumen selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Penggunaan handphone bagi pelajar bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Para pelajar bisa memanfaatkan handphone untuk mencari informasi tentang mata pelajaran dengan mudah. Salah satu manfaat media sosial bagi para pelajar juga bisa membuat forum pendidikan. Para ahli bisa berkumpul menjadi satu dalam sebuah forum online untuk sama-sama membahas mengenai ilmu pengetahuan. Penggunaan handphone bagi pelajar juga bisa mempertajam kemampuan mengingat, karena handphone bisa digunakan untuk mengambil gambar, merekam, dan mencatat semua mata pelajaran yang diberikan dan akan mempermudah untuk membahasnya. Handphone juga membantu para pelajar dalam mengakses informasi berhubungan dengan materi-materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Alhasil, prestasi pelajar dapat meningkat yang diberikan di sekolah. Alhasil, handphone juga bisa memberikan salah satu kemudahan bagi pelajar untuk mengakses informasi hanya dengan mengetikkan kata kunci di pencarian. Dalam sekejap muncul rekomendasi artikel-artikel terkait yang bisa dijadikan referensi. Jika tidak puas dengan artikel tertulis, bisa memanfaatkan forum-forum untuk bertanya langsung kepada pakar. Selain itu, penggunaan handphone juga bisa membantu pelajar dalam memperluas lingkup pertemanan dengan media sosial yang bisa diakses dengan handphone. Para pelajar bisa berkomunikasi dengan berbagai orang di belahan dunia. Ya, Waktu masih tersisa, apa ada yang mau dilanjutkan? Interupsi saya tolak. Selanjutnya kepada pembicara 2 dari tim oposisi 1 untuk menyanggah argumen selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk menyanggah argumen penggunaan gadget di era modern pada bidang pendidikan. Bisa kita lihat bahwasannya pendidik dan orang tua wali murid sangatlah beranggapan hal ini terjadi hal kontra dan tidak setujuannya dengan berita yang beredar. Terdapat beberapa pendapat kontra mengenai pembelajaran yang menggunakan gadget di sekolah. Untuk pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu konsentrasi perkembangan anak. Anak zaman sekarang sudah pintar dalam hal menggunakan gadget. Banyak aplikasi yang canggih dan terkenal membuat anak-anak asik menggunakannya. Hal inilah yang ditakutkan para orang tua kepada anak dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, menimbulkan efek radiasi. Dalam penggunaan gadget juga bisa mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan. Sebaiknya anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua dan juga pendidik dapat mengurangi penggunaan gadget di sekolah. Dan yang ketiga, dapat berpotensi jelek kepada perilaku anak. Pada penggunaan gadget di sekolah atau di kelas, anak-anak dapat secara bebasnya memberikan kabar atau pembahasannya yang tidak seharusnya mereka lihat dan juga dengar. Maka dari itu, kita sebagai orang tua sangat harus waspada pada anak jika sudah membawa dan juga menggunakan gadget di sekolah maupun di dalam kelas. Pada pendidikan pun juga harus selalu waspada terdapat anak-anak yang diperoleh membawa gadget di sekolah dan kelas. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara 3 dari tim afirmasi 1 menyampaikan argumen pendukung selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan argumen. Di era modern di bidang ekonomi dan budaya. Kalau di sisi lain diakui bahwa perkembangan ini bisa diartikan sebagai tanda bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah semakin maju secara pemikiran. Memang terdapat perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial
sosial, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang memungkinkan komunikasi antar dua orang yang sedang berjauhan. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Beberapa dampak positif gadget pada bidang ekonomi diantaranya yaitu 1. Memperluas ekonomi. Hasil survei yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas menyatakan penggunaan smartphone di Indonesia berkontribusi sebesar 5,5% terhadap perekonomian nasional, yakni dalam produk domestik bruto. Setiap kenaikan 1% penggunaan telepon seluler meningkatkan PDB sebesar 0,55%. Dengan adanya telepon, suatu perusahaan dapat melakukan perdagangan keluar daerah hingga keluar negeri. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi, baik dari dalam maupun keluar negeri. Kita bisa melihat berbagai variasi mode dan gaya lewat majalah, tontonan, dan sosial media. Tak jarang pakaian yang dikenakan bintang film dicontohkan bahkan menjadi tren di Indonesia. Gaya berbahasa juga ikut berubah sering majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya menggunakan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini tidak salah asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada tim oposisi 2 untuk penyangga. Argumen selama 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk moderator telah memberikan saya waktu untuk menyangga argumen afirmasi 1. Kami tidak setuju apabila internet ini hanya sebatas memiliki hal positif bagi semua orang. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam internet pun segala hal negatif dapat diakses dengan mudah. Pornografi dan game online juga termasuk dari hal negatif yang diberikan oleh internet. Belum lagi apabila terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh oknum tertentu. Tentu hal tersebut akan dapat berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Tak jarang kasus bunuh diri yang dilakukan seseorang lantaran tidak tahan dengan komentar yang diberikan padanya melalui internet. Oleh karena itu, kami sangat menolak apabila internet tidak memiliki hal negatif. Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia juga handphone bisa membawa pengaruh negatif diantaranya 1. Dengan mudah melakukan transaksi internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi dan transaksi narkoba. 2. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. 3. Kekejaman dan kesadisan juga ditampilkan dalam dunia bisnis internet. Perekonomian negara dikuasai. Hal ini bisa terjadi karena kini orang asing dapat dengan mudah untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan pihak asing itu bisa mendikte dan menekan bangsa Indonesia. Waktu masih tersisa. Selanjutnya, dipersilahkan pembicara 3 dari tim afirmasi 2 menyampaikan argumen pendukung selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk berargumentasi. Kehadiran handphone telah membawa dampak yang hebat untuk kehidupan karena dengan handphone para pengguna akan lebih mudah menggunakan internet terutama di bidang sosial. Dengan penggunaan internet, setiap kegiatan sosial tak lagi terbatas pada ruang karena pada lewat media sosial atau internet sudah dapat menjangkau seluruh anggota umum yang berada di suatu wilayah. Handphone memberikan keluasan pada siapa saja untuk berkomunikasi kapan saja dan dari mana saja. Jika dahulu berkomunikasi hanya lewat media suara, sekarang bisa dengan video call yang tentunya sangat cocok bagi mereka yang sedang melepas rindu, seperti orang tua yang harus menyekolahkan anak-anak mereka di tempat jauh. Terlebih di era modern ini banyak sekali pengguna handphone yang berbisnis melalui situs pembelajaran online dan penggunaan handphone juga membawa banyak pembelajaran
Selanjutnya kepada pembicara 3 dari tim oposisi 1 untuk menyanggah selama 3 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyanggah argumen dari tim afirmasi 2. Saya tidak setuju dengan adanya pengaruh positif bagi pengguna gadget, karena gadget mengaruhi jalannya proses pada bidang ekonomi dan budaya. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi karena adanya gadget ini. Penipuan, adanya hoax dan lain sebagainya merupakan dampak yang kini marak terjadi. Menurut sumber survei.com menyampaikan bahwa pengaruh negatif gadget pada bidang ekonomi dan budaya antara lain lunturnya adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu disebabkan kesibukan menggunakan handphone. Masuknya budaya barat secara perlahan tanpa adanya filterasi dari mereka yang kecanduan handphone bisa menghilangkan rasa nasionalisme dan lebih mencintai produk dari luar negeri. Banyaknya hoaks dan keuangan dalam keluarga tidak stabil akibat banyaknya keinginan yang tak dibutuhkan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Setelah para peserta menyampaikan argumen, dilanjutkan untuk para peserta untuk memberikan pertanyaan. Dimulai dari tim afirmasi 1 kepada tim oposisi 1. Dimulai dari sekarang. Baik, saya bertanya kepada oposisi. Pertanyaannya itu mengapa gadget dapat mengaruhi berpakaian dalam anak remaja? Pada tim oposisi 1 dipersilahkan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Satu menit lagi. Nabila, nggak disiapin jawabannya. Astagfirullah. Ya, izin menjawab dari pertanyaan dari afirmasi 1. Karena itu kayak lebih mencintai produk dari luar negeri, banyaknya hoax dan keuntungan dalam keluarga yang tidak stabil akibat banyaknya keinginan yang tidak dibutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim afirmasi 2 untuk bertanya kepada tim oposisi 2. Dimulai sekarang. Baik. Jika pelajar tidak diperbolehkan menggunakan handphone di sekitar sekolah, apakah sekolah dapat menjamin fasilitas yang diberikan sekolah kepada pelajar berupa buku paket dan LKS akan mencukupi seluruh materi dan bahasa-bahasa asing yang akan guru sampaikan kepada pelajar? Sedangkan saya sering menemukan materi-materi yang guru sampaikan kepada pelajar tidak ada di buku tersebut. Untuk tim oposisi 2, silahkan menjawab. Dalam waktu 2 menit dimulai sekarang. Izin menjawab pertanyaan
Sebenarnya, siswa tersebut kurang minat dalam membaca, padahal mereka bisa mendatangi perpustakaan yang menyediakan berbagai macam buku. Siswa hanya berpikir bahwa buku yang biasanya dibaca dengan jumlah yang extra tebal karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dan aplikasi gadget, sehingga minat untuk membaca dalam bentuk e-book juga menuntut dan penggunaan teknologi lebih sering membuka gadget daripada membuka buku. Ke siapa? Banyaknya aturan yang terdapat dalam sebuah gadget dalam otomatis tidak akan membuat pembaca fokus. Wali. Tadi saya painin kamera. Dan keutamaan yang ditonjolkan oleh e-book membaca buku dan example tidak akan pernah tergantikan. Kesimpulannya, siswa bisa juga mendapat jawaban dari informasi yang dibutuhkan melalui buku, karena tentu saja informasi yang diberikan oleh para penulis di internet bersumber dari buku. Selanjutnya dipersilahkan kepada tim oposisi 1 untuk bertanya kepada tim afirmasi 2. Silahkan. Baik, ini pertanyaan untuk afirmasi 1. Mengapa HP bisa membawa pengaruh terhadap pakaian khususnya anak muda? Bukankah Islam sudah menegaskan cara berpakaian yang baik adalah menutup aurat dengan sempurna yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Baik. Di sini sebelum Silahkan kepada tim afirmasi 2 untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Di sini sebelumnya kami mengesankan bahwa pakaian setiap daerah tidak semua melanjutkan ke dalam ajaran Islam. Adapun gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya tergantung bagaimana cara mereka menyiapkannya. Itulah seberapa di dalam menghadapi kemajuan teknologi harus diseimbangkan dengan dasar-dasar keimanan agar seseorang dapat memilih mana yang pantas dipilih dan sesuai dengan syariat Islam dengan yang tak pantas dipilih yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi 2 untuk bertanya kepada tim afirmasi 1. Silakan. Baik, saya akan bertanya ke kelompok afirmasi 1. Sebelumnya, tim afirmasi telah menjelaskan penggunaan HP membawa banyak perubahan pada kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah banyak masyarakat yang lebih memilih transportasi online daripada angkutan umum. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib orang yang hanya bekerja sebagai angkutan umum saja? Jelaskan. Mereka perlu biaya untuk menghidupkan semua keluarganya. Dan bagaimana cara transportasi online dan umum ini sama-sama diminati masyarakat dan memiliki peluang yang besar dalam materi. Terima kasih.
Dipersilahkan kepada tim afirmasi 1 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada tim oposisi 2 telah memberikan pertanyaan. Aduh, maaf. Sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim oposisi 2. Faktor yang menyebabkan penumpang lebih meminati transportasi online daripada transportasi konvensional yang dikarenakan lebih praktis. Para konsumen tidak perlu repot menunggu di pinggir jalan dan murah juga untuk menawar berbagai jasa dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun, transportasi konvensional masih diminati oleh sebagian penumpang dikarenakan kelemahan dari transportasi online seperti masalah jaringan internet untuk pemesanan sehingga membuat penumpang kesulitan dalam mengakses aplikasi dan beralih lagi ke transportasi konvensional yang tidak bertumpu pada koneksi jaringan. Pada dasarnya, kepuasan dari konsumen akan tercapai apabila suatu perusahaan mampu memberikan kualitas pelayanan terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Masing-masing konsumen mempunyai langganannya sendiri. Contohnya, tidak mungkin ibu-ibu yang akan pergi ke pasar memilih untuk menaiki ojek online maupun taksi online, ia akan menaiki angkutan umum. Jadi, menurut kami, dampak dari kendaraan online pada penghasilan pengendara kendaraan konvensional hanya berdampak sedikit karena keduanya sama-sama memiliki kelemahan dan konsumennya sendiri. Terima kasih. Sesi pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing tim. Kepada juri pertama, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya kepada tim oposisi 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk mencegah dampak negatif penggunaan HP dalam kehidupan Ada MC sehari-hari? juga. Kepada tim oposisi 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari juri 1 yang diberikan dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab dari pertanyaan ini. Cara untuk mencegah dampak negatif penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. Kedua, mematikan gadget sebelum tidur. Yang ketiga, menghapus beberapa aplikasi yang membuat kita kecanduan. Yang keempat, memberikan batasan waktu untuk menggunakan gadget. Yang kelima, menyimpan gadget di dalam tas saat bepergian. Yang keenam, gadget diganti dengan buku-buku. Yang ketujuh, lebih produktivitas dengan melakukan hal-hal yang positif yang membuahkan hasil. Selanjutnya, kepada juri 2, persilahkan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya kepada tim afirmasi 1. Apa pendapat tim afirmasi 1 mengenai berita hoax yang mengklaim jasa tersebar di internet atau media sosial dan bagaimana cara membasmi hoax tersebut? Kepada tim afirmasi 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari juri 2. Diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berpendapat bahwasanya benar di zaman sekarang ini banyak sekali informasi ataupun berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta atau disebut dengan hoax. Sebagaimana yang terlansir dalam kompas.com, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septi Aji Eko Nugroho mengurai 5 langkah sederhana dalam menyikapi berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Kemudian periksa fakta. Kemudian cek keaslian foto. Dan yang terakhir, ikut serta dengan grup diskusi anti hoax. Terima kasih. Selanjutnya kepada juri 3, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya bertanya kepada Komisi 2. Sebagaimana argumen yang telah disebutkan bahwa handphone dapat merekam, mengambil gambar, serta mencatat pelajaran agar lebih mudah
dan yang dapat menaikkan prestasi belajar. Namun bagaimana jika ada siswa yang membuka aplikasi lain saat guru sedang menjelaskan? Bukankah itu mengganggu konsentrasi siswa dan dapat menurunkan prestasi belajar? Bukan. Tim afirmasi 1 dipersilahkan untuk bertanya. Silakan untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari B3. Untuk mengatasi siswa yang membuka aplikasi lain seperti WhatsApp, Instagram, Mobile Legends, dan sebagainya, diperkenankan dari pihak sekolah untuk membuat peraturan bagi siswa dan siswi yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Saat jam pelajaran, handphone harus dikumpulkan di lemari kelas yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Untuk memastikan, yang bertujuan agar memastikan saat jam pelajaran siswa maupun siswi tidak ada yang menggunakan handphone. Terima kasih. Selanjutnya kepada satu orang audiens dipersilahkan untuk bertanya kepada tim komposisi 2. Audiens yang ingin bertanya diharapkan mengangkat tangan. Instruksi saya terima. Silakan. Sebelumnya, izin bertanya kepada tim oposisi 2. Sebagaimana argumen yang telah disampaikan oleh tim oposisi 2 tadi, bahwa handphone berteknologi tinggi sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Namun, di zaman modern ini, bukankah salah satu fungsi penting dari handphone adalah sebagai media informasi? Dan informasi di internet tidak bisa diakses dengan handphone yang hanya bisa SMS-an. Lalu, bagaimana cara pelajar memperoleh informasi dengan mudah tanpa adanya handphone yang berteknologi tinggi? Terima kasih. Kepada tim oposisi 2 dipersilahkan menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada audiens yang telah memberikan pertanyaannya. Jika dilihat di masa ini, di mana informasi dengan adanya internet atau handphone memungkinkan informasi itu untuk cepat didapatkan oleh para pengguna pelajar. Tapi dengan seperti itu, bukankah menjadi bumerang? Bumerang juga karena jika kita melihat informasi-informasi yang ada di internet, bukankah banyak informasi yang mengarah hal negatif yang menyebabkan kebencian yang terbentuk di tengah para pelajar. Sehingga dengan adanya informasi yang terlalu luas di internet ini, menjadikan keraguan untuk para pengguna saat ini juga. Apakah kita atau Anda sendiri ketika membaca informasi misalnya ada berita, apakah dengan adanya melihat internet, adanya berita-berita yang Anda baca, Anda langsung percaya atau tidak? Tentu saja tidak, karena itu sendiri adalah dampak negatif. Jadi, informasi dalam internet pun masih banyak menimbulkan keraguan terhadap diri kita, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa internet juga satu penunjang terbaik dalam kegiatan untuk mengirim informasi tersebut. Dan bisa dilihat kekurangan dari internet itu sendiri, bahwa internet itu membuat masyarakat tidak begitu mempercayai dengan ada informasi itu benar atau tidak, sehingga bisa saja tidak adanya internet masih bisa memperoleh informasi, diantaranya koran-koran, buletin-buletin yang disebar dari manapun, radio, TV untuk mendapat informasi. Jika dilihat dari pertanyaan saudara sebenarnya sama saja pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab oleh tim kita tentang materinya, tentang pemahaman lain di luar diri pembelajaran. Sebenarnya sudah dijawab. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab telah berakhir. Izinkan saya selaku moderator menyampaikan kesimpulan dari debat pagi hari ini. Gadget memang sangat berguna bagi kehidupan. Namun, penggunaan tersebut harus digunakan secara positif. Bagi orang yang sudah dapat bertanggung jawab, gadget akan cenderung lebih aman. Bagi pelajar atau penggunaan gadget harus dibatasi agar menghindari kecanduan dari penggunaan gadget. Di samping daripada itu, penggunaan gadget pada pelajar atau remaja juga bisa untuk mempelajari hal-hal baru yang tidak bisa diakses di sekolah. Gadget juga membantu para pengguna untuk mengirim pesan ke saudara-saudara yang jauh. Dengan itu, tali silaturahmi masih terjaga. Gadget juga membantu dalam hal ekonomi, karena zaman sekarang semakin canggih karena adanya aplikasi-aplikasi yang menjual barang-barang secara online. Dengan adanya toko-toko online, kita harus berhati-hati karena bisa saja barang-barang yang digunakan dijual di
toko online adalah barang-barang yang tidak layak dijual. Jadi kita harus bisa dalam memilih toko yang menjual barang tersebut. Dalam gadget ini memang banyak hal negatif dan hal positif. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan untuk Dewan Juri, silahkan berdiskusi. Dengan ini saya nyatakan debat dimenangkan oleh tim afirmasi 1. Alasannya karena walaupun peserta terpaku dalam membaca, tapi peserta dapat menjelaskan dengan jelas dan detail. Dengan runtutan debat, dengan ini saya selaku moderator memutuskan bahwa debat pada hari ini saya nyatakan ditutup. Selanjutnya saya serahkan kembali acara debat pada MC. Saya Saiful Malik, moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar. Oke, untuk mempersingkat waktu, debat ini akan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.